Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita lanjutkan materi aplikasi teknologi online. Untuk kali ini judul yang akan saya sampaikan adalah Ajax, yang merupakan singkatan dari Asynchronous JavaScript and XML. Oke, sebelum masuk ke materi ya, supaya saya tidak harus ngoding ulang, tidak harus ngetik lama, kita lakukan persiapan dulu ya. Anda seperti biasa lakukan dulu, aktifkan dulu WAM-nya ya. Setelah WAM jalan, download file yang ada di sini ya. Oke, saya langsung buka aja di WinRAR-nya. Oke. Kemudian instruksi berikutnya adalah Anda diminta untuk membuat folder namanya Ajax di folder web Anda. Oke, saya buat dulu foldernya. WAM www. Saya buat folder namanya folder Ajax. Oke. Kemudian ekstrak isi seluruh file zip tersebut ke folder Ajax. Oke, saya buka, saya drag langsung. Oke, kemudian copy fungsi file function PHP dari materi sebelumnya, simpan di folder Ajax. Oke, materi sebelumnya adalah validasi data. Ada function, saya copy, simpan di Ajax. Oke, sehingga kita sekarang sudah bisa akses melalui localhost foldernya Ajax. Oke, ini file-file yang akan saya gunakan di materi Ajax ya. Oke, selanjutnya saya mulai dengan definisi dari Ajax ya. Ajax merupakan singkatan dari Asynchronous JavaScript and XML. Ajax sebenarnya bukan sebuah teknologi baru, tetapi gabungan beberapa teknologi yang sudah ada, seperti HTML, JavaScript, CSS, XML HTTP request, dan XML. Ajax adalah sekumpulan teknik pengembangan web yang menggunakan banyak teknologi web yang dijalankan di sisi klien untuk membuat aplikasi web yang asinkronus. Dan Ajax biasanya menggunakan bahasa script sebagai bahasa pemrosesnya dan XML sebagai sarana atau format pertukaran data antara klien dan server ya. Kadang kita melakukan request, mengirimkan Ajax, dan kita dapat balasan berupa melakukan request data dan kita dapat balasan berupa XML. Tetapi meskipun X dari singkatan XML, tapi kebanyakan pengguna Ajax menggunakan format pertukaran data JSON karena lebih ringan dan sudah menjadi bagian dari JavaScript. Jadi tidak harus punya library untuk mengekstrak dan memprosesnya. Jadi kita gunakan JSON nanti. Bagaimana cara kerja Ajax? Ya,
Ini dimulai ketika ada request dari web server, ada request file ke web server. Jadi ketika Anda menuliskan misalkan HTTP nama folder diikuti nama file, maka web server akan mengirimkan respon berupa file HTML yang di dalamnya mengandung rutin atau statement JavaScript yang sifatnya AJAX yang ada request asinkronusnya. Halaman HTML akan ditampilkan, ya. Jadi dimulai dengan kita punya sebuah file HTML, ya, di request ke web server. Nanti kita dapat balasan berupa file HTML, maka di browser file HTML akan ditampilkan. Nah, jika sesuatu terjadi, misalkan ketika terjadi klik, ketika ada mouse over, atau ketika ada key press, ada penekanan tombol, maka akan memanggil rutin-rutin AJAX, akan memanggil fungsi-fungsi atau prosedur AJAX. Nah, rutin AJAX akan merequest ke web server untuk mendapatkan data yang diperlukan. Jadi perintah-perintah atau fungsi-fungsi yang ada di dalam HTML akan dieksekusi. Ketika dia butuh data, dia akan minta ke web server. Ya, yang ini. Dia akan minta data ke web server. Kemudian setelah dapat balasan dari web server, maka rutin AJAX akan melakukan sesuatu di browser. Nah, apa yang dilakukan tergantung keperluan, ya. Anda bisa mengubah-ubah halaman HTML, Anda bisa melakukan pengiriman email, Anda bisa melakukan proses apapun. Nah, nanti di dalamnya salah satu proses yang dilakukan adalah ketika dapat respon dari server, maka browser akan melakukan update halaman web tanpa harus reload data, tanpa harus reload halaman. Nah, apa keuntungan dan kerugian Anda menggunakan AJAX? Keuntungan adalah Anda tidak harus refresh seluruh halaman web ketika hanya bagian tertentu saja yang diupdate. Ya. Oke, saya akan contohkan. Ya. Misalkan di sini ada sebuah halaman web, ya. Ada sebuah halaman web. Di sini ada bannernya, ya, berupa gambar. Kemudian di sini ada menu, ya. Di sini ada link. Halaman web yang konvensional, ketika Anda klik sesuatu di sini, maka dia akan manggil file baru dan minta halaman baru ke server, ya, dan sehingga dikirim ulang. Apa yang terjadi? Maka halamannya akan reload lagi, termasuk gambarnya, semuanya juga akan reload lagi. Dan ini butuh resource saja. Padahal biasanya ketika Anda melakukan sesuatu, biasanya yang perlu diupdate itu hanya bagian sini. Nah, bedanya AJAX dengan halaman konvensional biasa adalah ketika klik sesuatu, dia minta data, tapi datanya hanya untuk di sini saja. Jadi hanya merefresh sebagian yang ada di sini. Sehingga gambar ini tidak harus reload lagi. Menu ini tidak harus reload lagi. Dengan ini maka traffic data Anda menjadi lebih ringan. Lebih sedikit traffic data ke server, ya. Traffic data antara server dan klien lebih kecil, lebih cepat dan lebih interaktif. Nah, adapun kerugian Anda kalau Anda menggunakan AJAX adalah halaman yang datanya diambil dengan AJAX itu tidak terindeks di mesin pencari, jadi tidak terlalu ramah SEO, ya, Search Engine Optimization. Kemudian source code-nya bisa di view. Jadi kalau Anda punya source code yang tidak
aman, misalkan di dalamnya memberikan username atau password, maka orang bisa melihat itu. Karena Anda tahu sendiri, kalau Anda punya JavaScript, Anda tinggal view source code, Anda bisa tahu source code-nya. Ya, jadi ini bisa menimbulkan masalah di sisi keamanan kalau Anda tidak terlalu memperhatikan hal tersebut. Dan kerugian lain adalah terkadang ya, browser ya, kadang JavaScript tidak berjalan di browser, atau browsernya tidak support JavaScript, atau JavaScript-nya di disable, maka Ajax-nya tidak akan berjalan. Ya, seperti resikonya kenapa? Ya karena Ajax pasti pakai JavaScript. Terkadang karena kekhawatiran tertentu, kadang Ajax di disable. Oke. Tapi terlepas dari itu, ya, keuntungannya juga bagus ya. Jadi kita coba pelajari di sini. Oke, sekarang kita mulai dengan apa itu asinkronus. Ya, karena kalau Anda tidak paham awalnya, Anda tidak akan ngerti ke dalamnya. Sinkronus terjadi ketika sekumpulan statement dieksekusi secara berurutan dan dilakukan satu persatu. Artinya, statement kedua dilaksanakan setelah statement pertama dan statement ketiga dilaksanakan setelah statement kedua, dan seterusnya. Hasil eksekusinya pun sesuai dengan urutan eksekusi statement. Itu asinkronus. Itu sinkronus ya. Jadi ketika Anda melakukan proses, Anda punya 3 proses, maka proses 1 dieksekusi, maka kita tunggu dulu proses 1 selesai, baru dia akan eksekusi yang kedua. Berikutnya yang ketiga. Sehingga hasilnya pun akan sesuai urutannya. Nah, sedangkan asinkronus terjadi ketika sekumpulan statement dieksekusi berurutan, tetapi hasilnya bisa tidak sesuai urutan statementnya. Ada kemungkinan statement ketiga bisa selesai terlebih dahulu, baru kemudian statement 2 selesai, baru kemudian hasil statement 2 selesai didapatkan. Ini sebagai contoh ya. Sinkronus. Jadi kalau Anda punya statement sinkronus 1, statement sinkronus 2, statement sinkronus 3, maka hasil run-nya itu akan menghasilkan proses 1, proses 2, proses 3. Sedangkan kalau asinkronus, misalkan Anda punya statement asinkronus 1, asinkronus 2, asinkronus 3 Anda eksekusi, ada kemungkinan statement 1 selesai duluan, kemudian statement 3 selesai duluan, baru statement 2. Ini bisa terjadi ketika asinkronus 2 mungkin prosesnya lebih lama dari yang lain. Ya. Seperti itu. Jadi ini prosesnya tidak menunggu satu statement selesai, tapi akan eksekusi dulu semuanya. Mana yang lebih bagus? Ini sesuaikan dengan keperluan. Kadang kita butuh yang sinkronus. Ya. Oke, apa persyaratan kita menggunakan Ajax? Sebenarnya teknologinya sudah ada semua, ya, yaitu JavaScript, yaitu script untuk melakukan proses, ya. Kemudian HTML DOM, Hypertext Markup Language Document Object Model. Nah, ini digunakan untuk kita memanipulasi halaman HTML ya. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Kemudian XML atau JSON ini digunakan sebagai format pertukaran data antar browser dan server. Kebanyakan sekarang menggunakan JSON, walaupun masih banyak orang menggunakan XML ya. Kemudian XML HTTP request. Nah, ini adalah sebuah kelas bawaan dari browser ya, JavaScript, yang digunakan untuk melakukan request ke server. Nah, requestnya bisa sinkronus, bisa asinkronus. Tapi kalau karena Ajax, nanti kita akan lakukan requestnya secara asinkronus.
Kita mulai dengan JavaScript. Saya mungkin tidak akan terlalu menerangkan, Anda sudah tahu JavaScript ya. Sebuah bahasa yang biasa kita sisipkan dalam dokumen HTML untuk memproses halaman HTML ya. Oke, kemudian HTML DOM. HTML DOM atau Hypertext Markup Language Document Object Model adalah sebuah standar untuk mengambil, mengubah, menambah, atau menghapus elemen-elemen HTML, termasuk di dalamnya atribut atau properti, event, dan metodenya. Nanti kita bisa menambahkan elemen-elemen ke dalam dokumen HTML Anda secara coding, secara runtime. Ya, ketika kita run, kita bisa nambah-nambah elemen HTML ataupun menghapus. Dengan ini kita bisa membuat halaman HTML yang dinamis dengan JavaScript. Ya, Anda bisa lihat source code-nya, sampelnya, referensinya di sini ya. Jadi dengan HTML DOM, ketika sebuah halaman HTML dimuat di browser, maka browser akan membuat dokumen objek model untuk halaman tersebut. Jadi kalau Anda punya sebuah HTML, maka dia akan berbentuk seperti tree, berbentuk seperti pohon. Ini tag HTML. Di dalam tag HTML kita punya elemen head, Anda punya elemen body ya. Kemudian di dalam head ada elemen title, di dalam title ada atribut namanya text. Nah, ini semua bisa Anda modifikasi pakai JavaScript ya. Anda bisa mengubah judul, Anda bisa mengubah elemen apapun ya. Di dalam HTML selain head ada body. Di dalam bodinya bisa ada anchor, link, bisa ada header 1 dan lain-lain. Nah, di dalamnya bisa ada teks, teksnya bisa kita modifikasi. Nah, jadi dengan ini, dengan HTML DOM, kita bisa memanipulasi sebuah halaman HTML ketika run, ketika sedang di run. Jadi bukan ketika kita desain, kita menambahkan elemennya, tetapi ketika halamannya sudah dijalankan. Oke, kita mulai dengan contoh pertama, ya. Contoh HTML DOM dan JavaScript. Contoh kasus adalah, contoh berikut akan mendemokan penggunaan HTML DOM dengan JavaScript. Halaman ini akan menampilkan 3 buah elemen, yaitu tombol, span, dan anchor, yang akan memberikan halaman yang berbeda. Sebagai contoh, jika tombol diklik, nanti kita punya sebuah tombol, jika elemen tombol diklik, maka akan menampilkan informasi mengenai Bandung. Jika elemen span diklik, maka akan menampilkan informasi mengenai Jakarta. Jika mouse berada di atas elemen link, bukan ketika diklik loh ya, ketika ini berada di atas elemen link, alias ketika mouse over, maka akan menampilkan informasi mengenai Surabaya. Ini murni HTML sama JavaScript saja. Jadi di sini belum perlu PHP, belum perlu web server untuk script PHP. Oke, Anda bisa buka file namanya html.dom.js.html. Oke, saya akan buka dulu. Saya buka editor, saya buka folder saya, Ajax, HTML DOM.js. Oke, perhatikan di sini ya. Di sini saya punya tag HTML, saya punya head, saya punya body. Di dalam bodinya ada tombol, tulisannya Bandung. Kemudian saya punya sebuah span, tulisannya Jakarta. Kemudian saya punya link, tulisannya Surabaya. Oke, ini saya eksekusi dulu ya. Saya eksekusi html dom.js.html. Oke, saya punya tombol, saya punya span, dan punya link. Dan di sini ada sebuah kotak ya. Ini div ya, div yang ID-nya isi. Isinya sekarang kosong ya. Ini saya coba dulu ya. Ini div isi
Oke, saya save, saya refresh. Oke. Nah, dari sini kita tahu bahwa di dalam halaman HTML ini kita punya 4 buah elemen, ada tombol, ada span, dan ada link. Kemudian di sini ada sebuah kotak div. Nah, yang ingin kita lakukan adalah kita ingin memodifikasi isi ini. Kita ingin memodifikasi isi kotak ini. Kalau Bandung diklik akan menampilkan informasi Bandung, kalau Jakarta diklik akan menampilkan informasi Jakarta, kalau Surabaya kalau kita mouse gerak di Surabaya akan menampilkan informasi Surabaya. Apa yang perlu Anda lakukan? Yang perlu Anda lakukan adalah Anda membuat sebuah skrip JavaScript. Oke, perhatikan di Bandung, di Bandung, di tombol Bandung, ya di button ada sebuah kita pasang sebuah event on click. Kalau on click dilakukan maka akan memanggil sebuah fungsi namanya show Bandung. Inilah fungsi show Bandung. Fungsi show Bandung, apa yang dilakukan? Dia akan nyari di dokumen elemen yang ID-nya isi. Ya, get element by ID yang namanya isi. Maka dia akan nyari yang ID-nya isi. Maka akan ketemu elemen div ini. Kita simpan di sebuah variabel namanya isi. Kemudian kita ubah isinya. Isi titik inner HTML itu adalah isi dari div-nya. Ya, kita akan ubah menjadi Bandung adalah ibu kota provinsi Jawa Barat. Kemudian akan kita ubah stylenya, CSS-nya, bahwa untuk isi, div isi, tadinya tulisannya hitam, backgroundnya hitam, ukurannya 28, kita akan ubah backgroundnya menjadi biru dan warna tulisannya akan kita ubah putih. Apa yang terjadi? Kalau saya klik Bandung, maka div ini akan berubah propertinya. Ya, backgroundnya jadi blue, tulisannya jadi putih, padahal tadi tulisannya hitam. Berikutnya, span yang Jakarta, sebuah kotak yang Jakarta, tulisan Jakarta. Kalau diklik maka akan menampilkan show Jakarta. Apa isi show Jakarta? Isi show Jakarta adalah satu, dia cari dulu elemen isi, kemudian isi HTML-nya, inner HTML-nya kita ubah dengan Jakarta adalah ibu kota Republik Indonesia, background-nya dimerahkan, tulisannya dikuningkan. Sehingga kalau ini saya klik maka akan berubah. Jadi Anda akan mengotak-ngatik isi HTML secara source code. Berikutnya, ya, ada sebuah link atau anchor, ya. Harapnya kosong, artinya tidak mengeksekusi apapun. Di sini kemudian on mouse over, kalau mouse bergerak di atas tulisan link ini, maka show Surabaya. Nah, ini fungsi show Surabaya. Dia akan nyari elemen isi, ya. Kemudian inner HTML-nya diubah. Surabaya adalah ibu kota provinsi Jawa Timur dengan background-nya biru, tulisannya cyan. Ini bukan saya klik, tapi dengan mouse over. Dengan mouse over di Surabaya, maka tulisannya akan berubah. Nah, inilah gunanya DOM. Anda bisa mengotak-ngatik isi HTML ketika dia sudah run. Ini bukan cuma ngubah-ngubah warna, Anda bisa menambah elemen apapun. Oke. Itu contoh yang pertama. Ya. Ini belum ada PHP apapun, karena sebenarnya di Ajax tidak perlu PHP. Halaman awal, kita punya sebuah kotak kosong. Setelah diklik Bandung, maka akan muncul Bandung adalah provinsi Jawa Barat, ibu kota provinsi Jawa Barat. Kita Anda mengklik Jakarta.
akan muncul informasi Jakarta. Ketika Anda menggerakkan mouse di atas tulisan Surabaya, maka isinya akan berubah dengan informasi Surabaya. Oke, itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, kita akan membuat sebuah form di mana ada pemilihan provinsi dan kabupaten dan kota. Awalnya, halaman form hanya akan menampilkan combo box provinsi yang berisi 2 provinsi, yaitu Jawa Barat dan Jawa Tengah. Juga sebuah combo box kabupaten kota yang isinya kosong. Nah, yang akan kita lakukan adalah, jika combo box provinsi berubah, misalkan dari Jawa Barat ke Jawa Tengah, maka isi combo box kabupaten kota akan ikut berubah. Misalkan jika memilih Jawa Barat, maka akan muncul Bandung, Tasikmalaya, Ciamis. Tetapi jika memilih Jawa Tengah, maka pilihan yang tersedia adalah Semarang dan Cilacap. Sebagai contoh, ya, ini sering Anda temukan di situs-situs online ketika mereka meminta alamat pengiriman. Maka akan milih dulu provinsi. Setelah kita milih provinsi, maka otomatis muncul kabupaten kota di provinsi tersebut. Oke, ini ada di file namanya html.dom.js2.html. Oke, kita buka. Oke, perhatikan di sini saya punya sebuah halaman HTML, di dalamnya ada tabel, di dalam tabel ada baris provinsi, di sini ada sebuah combo box namanya provinsi, ID-nya provinsi, isinya pilih provinsi, indeks 0, kemudian ada pilihan kedua Jabar, value-nya Jabar, tulisannya Jawa Barat, kemudian pilihan ketiga adalah Jateng, isinya Jawa Tengah. Kemudian di yang kedua kita punya sebuah combo box namanya ID. Nama ID-nya kabupaten kota yang hanya memunculkan option pilih kabupaten kota. Oke. Ini kalau kita eksekusi, ya, kira-kira seperti ini. Kita punya pilihan provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah. Kemudian kabupaten kotanya masih kosong. Nah, ceritanya adalah kalau kita memilih Jawa Barat, maka isi dari combo box ini akan kita tambahkan dengan kabupaten dan kota yang ada di Jawa Barat. Nah, bagaimana dengan melakukan hal tersebut? Nah, kita pakai JavaScript. Di sini perhatikan, di dalam combo box provinsi, on change artinya kalau pilihannya berubah, maka dia akan melakukan update pilihan kota, pilihan kabupaten kota. Ini fungsinya. Apa yang dilakukan di dalam? Oke, di sini Anda bisa lihat, kita pilih dulu selected index, ya, dokumen get element by ID provinsi. Cari dulu elemen yang ID-nya provinsi, ambil selected index-nya. Selected index itu gini, option pertama itu 0, option kedua itu 1, option ketiga itu nilainya akan 2. Oke, kemudian kalau Anda ingin tahu value-nya, ya, provinsinya, maka Anda bisa ambil get element provinsi, cari option sesuai yang dipilih, titik value. Ambil value dari option yang sudah dipilih. Jadi kalau kita milih Jabar, kita dapat selected indexnya 1, maka dia akan nyari value yang ke-1. Value yang ke-1 itu Jabar. Value yang kedua itu Jateng, value yang ke-0 itu kosong. Kemudian kita nyari elemen CB, combo box. Cari dokumen, di dokumen get element by ID yang namanya kabupaten kota. Maka kita akan dapat elemen combo box. Nah, apa yang terjadi ketika kita ngubah pilihan kabupaten kota? Ya, ketika kita ngubah provinsi, apa yang terjadi? Kita lakukan pengulangan selama banyaknya elemen di combo box kabupaten kota lebih dari 0, hapus yang pertama.
Ya, ini artinya hapus pilihan sebelumnya. Jika provinsi yang dipilih adalah Jabar, maka kita buat create element option. Kita simpan di variabel Bandung, kemudian Bandung teksnya kita isi Bandung, dan value-nya kita isi BDG. Kemudian kita buat elemen option Tasik, kita buat elemen option Ciamis. Nah, kemudian setiap elemen Bandung, Tasik, Ciamis ini ditambahkan ke dalam combo box. Tambahkan Bandung ke combo box, tambahkan Tasik ke combo box, dan tambahkan Ciamis ke combo box. Kemudian, else, jika provinsinya yang dipilih adalah Jateng, maka kita buat option Semarang dengan cara kita buat variabel Semarang berupa elemen yang tipenya adalah option, teksnya Semarang, value-nya SMR, kemudian Cilacap, sebuah option yang tulisannya Cilacap, value-nya CLP. Kemudian tambahkan ke combo box. Nah, kalau ini kita eksekusi, pertama pilihan cuma satu. Kalau saya pilih Jawa Barat, maka browser akan mengeksekusi JavaScript dan akan menambahkan pilihan Bandung, Tasik, dan Ciamis. Ya. Kalau kita milih Jawa Tengah, maka pilihan sebelumnya akan dihapus, kemudian menambahkan Semarang dan Cilacap. Oke, itu contoh kedua penggunaan HTML DOM dan JavaScript. Oke, berikutnya adalah JSON. Ya, JSON singkatan dari JavaScript Object Notation, notasi objek JavaScript. JSON adalah sintaks untuk penyimpanan dan pertukaran data. Ya. JSON adalah sebuah teks. JavaScript mempunyai fungsi bawaan yang digunakan untuk mengkonversi sebuah string yang ditulis dalam format JSON menjadi objek-objek JavaScript. Oke. Berikut adalah aturan penulisan dalam JSON. Data disusun berpasangan antara nama dan isi, ya, name dan value, pair. Nama data dan isinya dipisahkan dengan titik 2, ya. Antar data dipisahkan dengan titik koma. Tanda kurung kurawal menyatakan objek dan tanda kurung siku menyatakan array. Oke, ini sebuah contoh sederhana. Ini sebuah JSON di JavaScript. Saya punya sebuah variabel namanya data sama dengan objek yang mempunyai properti alias data namanya class, tulisannya atau, tahunnya 2017, mahasiswanya berupa array, ya, mahasiswanya berupa array, di mana mahasiswa pertama mempunyai nama AA dan mempunyai nilai 90, kemudian mahasiswa kedua namanya BB, nilainya 70, dan mahasiswa ketiga namanya CC, nilainya 85. Ini contoh objek, ya, objek di JavaScript dengan JSON. Jadi ini adalah sebuah objek di mana ada properti kelas, ada properti tahun, ada properti mahasiswa. Di mana properti mahasiswa berupa array yang terdiri dari banyak mahasiswa. Nah, mahasiswanya berupa objek. Nah, bagaimana cara mengaksesnya? Jadi kalau Anda punya sebuah variabel JSON namanya data, maka cara mengaksesnya adalah jika Anda ingin memanggil properti kelas, maka gunakan data.kelas. Data.kelas atau data array index kelas.
Jika Anda ingin memanggil properti tahun, maka gunakan data titik tahun. Jadi kalau Anda mengambil nilai dari tahun, Anda tinggal pakai data titik tahun. Atau data kurung siku tahun. Ini salah ya. Kemudian jika Anda ingin mengambil objek mahasiswa pertama, ini nih, saya pengen ngambil mahasiswa pertama, objeknya, artinya keseluruhan antara nama dan nilai, Anda tinggal pakai data properti mahasiswa indeks ke 0. Jika Anda ingin mengambil nama mahasiswa kedua, Anda pengen ngambil BB-nya nih, maka gunakan data titik mahasiswa ke 1 titik nama. Ingat, array di JavaScript dimulai dari indeks 0. Oke, ini sebagai contoh, di sini ada file namanya json1.html. Kita buka. Saya akan coba jelaskan. Oke, saya punya sebuah file HTML, di dalamnya ada sebuah script. Nama fungsinya adalah tampil JSON. Di dalamnya ada variabel data, di sini ada objek, ya. Objek yang punya properti kelas atau tahunnya 2007, mahasiswa berupa array, objek ke-1, mahasiswa 2, mahasiswa 3. Ini akhir dari array, ini akhir dari objek data. Kemudian saya punya sebuah div, lihat nih di sini ada sebuah div namanya isi. Isi sama dengan dokumen objek, dokumen getElement by ID dari isi. Kita buat variabel yang akan memegang elemen isi, kemudian inner HTML dari isi, kita tampilkan nama kelas, diikuti BR, data titik kelas, berarti kita akan dapat atol. Kemudian inner HTML-nya ditambah dengan tahun, diikuti BR, dan ditambahkan dengan peserta kelas, data titik mahasiswa length, ya, panjang dari banyaknya mahasiswa. Kemudian kita buat perulangan untuk menampilkan seluruh nama mahasiswa. Dan fungsi ini akan dipanggil ketika halaman di load, artinya di onload, maka akan manggil tampil JSON. Jadi kalau ini kita eksekusi, ya, kalau saya ini eksekusi json1.html, ya, oke, mana json1, oke, maka dia akan langsung muncul. Ini kalau Anda lihat view source code, tidak ada, div isinya kosong, karena isi dari div dimodifikasinya ketika di run. Ini ya, ini hasil kita mengekstrak data yang ada di dalam JSON. Berikutnya adalah XML HTTP request. XML HTTP request adalah sebuah kelas di JavaScript yang digunakan untuk melakukan request ke server. Untuk melakukan request ke server, buatlah objek dari kelas tersebut, ya. Walaupun namanya XML HTTP request, objek ini bisa mereturnkan atau menghasilkan respon dengan banyak tipe, tidak hanya HTML. Ya, seperti objek-objek lainnya, objek HTML request juga memiliki yang namanya properti dan method. Sebelum kita pakai, kita pahami dulu properti dan metodenya. Kita mulai dengan properti yang penting yang ada di XML HTTP request, karena ini sebenarnya propertinya banyak, ya. Anda bisa lihat di link di bawah ini, ya. Properti yang penting dari objek XML HTTP request adalah yang namanya onReadyStateChange. Nah, properti ini diisi dengan sebuah fungsi yang akan dipanggil alias callback ketika properti readyState berubah.
Jadi ketika ada ready state, ketika properti ready state berubah, maka dia akan memanggil on ready state change. Nah, ready state sendiri, properti ready state sendiri akan menyimpan status dari XML HTTP request. Properti ini mempunyai nilai 0 sampai dengan 4 yang akan menyatakan urutan request ke server, di mana 0 menyatakan request belum diinisialisasi, 1 menyatakan koneksi ke server berhasil, 2 request telah diterima, 3 adalah request sedang diproses, 4 adalah request selesai, dan respon balasan telah siap dipakai. Nah, biasanya di dalam ready state kita akan nunggu sampai properti ready state berubah menjadi 4. Jadi di on ready state change, di dalam fungsi yang ada di dalam on ready state change, kita akan nunggu propertinya 4. Ready state-nya bernilai 4. Kalau udah 4 artinya request-nya sudah dapat balasan. Oke. Kemudian ada lagi properti lain, yaitu properti status. Nah, status ini berupa angka yang menyatakan status request, seperti 200, 403, 404, dan lain-lain. Nah, ini adalah kode status dari request. Ya, mungkin Anda sering nemu error status 404, itu artinya page not found. Itu artinya Anda manggil sebuah file di server yang nggak ada filenya. Mungkin Anda menemukan status 2. Kalau status 200 mungkin jarang Anda temukan, karena biasanya halaman langsung muncul, ya. Bukan jarang ditemukan, sering terjadi tapi nggak terlihat statusnya, nggak ditampilkan. Tapi kalau forbidden Anda mungkin sering nemu, ya. Nah, kalau status teks ini adalah keterangannya, string yang menjelaskan properti status. Kalau status 200 maka status teks akan berisi OK. Kalau status 403 akan berisi forbidden, kalau statusnya 404 akan berisi page not found, dan lain-lain. Kemudian selain properti, ada juga metode yang ada di dalam kelas XML HTTP request, yaitu ada open, ya, digunakan untuk menentukan jenis request apa yang akan dilakukan. Di dalamnya ada metodenya apa, ya, URL-nya kemana, dan apakah akan dilakukan secara asinkronus atau enggak. Ya, metode bisa berisi tipe request, bisa get, bisa post, dan lain-lain. URL adalah file lokasi yang diminta, sedangkan asinkronus berisi true kalau Anda ingin melakukan secara asinkronus request. Ya, kemudian properti send adalah metode send adalah metode yang akan digunakan ketika kita akan melakukan pengiriman request ke server. Ya. Send diikuti parameter string kalau Anda ingin melakukan request untuk metode post, dan string berisi data yang akan dikirim. Ya. Sedangkan kalau get, Anda cukup send saja, ya, karena data yang akan dikirim biasanya ada di dalam URL. Itu kalau Anda gunakan metode get. Kemudian ada lagi set request header kalau Anda ingin menambahkan header tertentu ke dalam request. Oke, kemudian respon dari server. Ketika Anda melakukan request, kemudian sudah dapat balasannya dapat Anda terima di properti respon. Ada dua jenis, yaitu respon teks dan respon XML. Respon teks akan berisi jawaban dari server dalam bentuk string, dan respon XML berisi data respon dalam bentuk XML. Oke, contoh penggunaan XML HTTP request. Jadi, kita akan buat sebuah halaman yang menampilkan informasi mengenai 3 buah kota di Indonesia. Ketiga kota tersebut memiliki informasi yang tersimpan dalam file yang terpisah. Misalkan kota Bandung, informasinya tersimpan di server dengan nama Bandung.txt. Begitu juga dengan Jakarta dan Surabaya. Jadi kita punya 3 buah file, yaitu Bandung.txt, Jakarta.txt, dan Surabaya.txt.
Dan yang akan kita lakukan adalah, jika tombol kota diklik, maka JavaScript akan merequest data ke server sesuai dengan nama kota yang sedang aktif dan akan menampilkan respon di kontainer yang namanya isi. Oke, ini contohnya isi file Bandung TXT, ini isi Bandung Jakarta, ini isi file Jakarta TXT dan Surabaya TXT. Oke, saya coba perlihatkan ke Anda. Ini Bandung TXT, ini datanya. Ini Surabaya TXT, Jakarta TXT, dan ini Surabaya. Ini informasi yang akan dipanggil. Kemudian ini contohnya adalah XML HTTP request 1.html. Oke. Saya buka XML HTTP request 1. Perhatikan, di sini saya punya sebuah halaman HTML, di dalamnya ada tombol tulisannya Bandung, tombol tulisannya Jakarta, dan tombol tulisannya Surabaya. Dan saya punya div, kotak div, container, yang isinya klik kota di atas. Ini kalau saya eksekusi, munculnya seperti ini. Saya punya tombol Bandung, Jakarta, Surabaya. Nah, kalau Bandung diklik, maka akan minta data ke server. Minta dong Bandung TXT untuk ditampilkan di sini. Kalau ini diklik, minta dong Jakarta TXT dan seterusnya. Nah, kita akan gunakan ini, ya. Di masing-masing tombol, di event on kliknya, kita panggil update isi dengan tulisan Bandung untuk tombol Bandung. Jadi kita akan update isi, minta informasi Bandung dong. Kalau Jakarta, minta informasi Jakarta. Kalau Surabaya, minta informasi Surabaya. Nah, apa yang terjadi? Ketika tombol diklik, maka dia akan manggil fungsi update isi dengan parameter kota. Dokumen get element by ID isi, container isi, inner HTML-nya kita kosongkan. Kemudian kita buat sebuah objek XML HTTP request, kemudian kita buat sebuah fungsi, ya, kita buat sebuah fungsi callback on ready state change. Kalau ready state berubah, maka eksekusi fungsi ini. Ini isi fungsinya. Di dalamnya akan membuat sebuah pemeriksaan. Jika this, artinya request ini, ready state-nya udah 4, dan statusnya sama dengan 200, maka ambil responnya dari XHR, ya, XML HTTP request respon text, simpan ke variabel respon, kemudian variabel respon tambahkan ke inner HTML. Get element by ID, inner HTML diisi dengan respon. Oke, ini fungsinya. Tapi ini tidak akan dieksekusi kalau kita tidak melakukan request. Bagaimana melakukan requestnya? Maka dia akan melakukan request get, melakukan open dengan metode get kota plus .txt. Jadi ketika ada request Bandung, maka akan minta Bandung TXT. Ketika Jakarta, dia akan minta Jakarta TXT, dan ketika dia kotanya Surabaya, akan minta kota .txt dengan asinkronusnya true. Ketika di send, maka otomatis ketika ada perubahan, fungsi ini akan dieksekusi. Dan kalau ready state-nya udah 4, maka dia akan menampilkan informasinya. Oke, kita jalankan. Ketika ada klik Bandung, maka dia akan request Bandung TXT, dapat balasan, ditulis ke sini. Klik Jakarta, klik Surabaya. Inilah yang terjadi. Halaman Anda tetap, tapi isinya yang berubah-ubah. Itulah Ajax. Ya, halaman tidak harus reload. Jadi kalau di sini ada gambar, di sebelah sini ada gambar, itu gambarnya masih tetap muncul, tidak harus reload lagi. Oke, saya akan perlihatkan nih apa yang terjadi di sini. Saya tambahkan di sini alert. Ini sekedar bukti bahwa fungsi ini akan dipanggil berulang kali.
Saya akan tulis di sini ready. Saya refresh dulu. Oke. Ketika saya klik Bandung, awalnya 0. Nah, dia sekarang nilainya 1, artinya request dikirim. 2, request sudah nyampe di sana, ya, udah diterima. 3, ready state, pasti request sedang diproses. Ketika ready state 4, berarti kita sudah punya jawaban, maka ketika ready state 4, maka ini akan dieksekusi. Maka ini ditampilkan. Oke, itu. Ya, itulah Ajax. Kita udah menggunakan Ajax tapi belum connect ke PHP. Ini murni HTML dan JavaScript. Oke, berikutnya Ajax plus PHP. Nah, di sini PHP adalah berguna untuk membantu Ajax, membantu JavaScript. JavaScript tidak bisa connect ke database. JavaScript tidak bisa ngirim email. JavaScript tidak bisa ngirim tidak bisa, contohnya apa ya, mengirimkan email sudah, mengirimkan SMS, tidak bisa ngambil data ke database. Nah, oleh karena itu kita bantu PHP di server. Jadi nanti skenario-nya adalah JavaScript akan merequest sesuatu file PHP dan file PHP akan kerja. Nah, PHP-nya bisa ngirim email, bisa ngirim file, bisa ngirim SMS, bisa melakukan apapun, ngambil data ke database dan lain-lain. Jadi kalau Anda gabungkan Ajax plus PHP, artinya Anda akan menggabungkan keuntungan dari kedua jenis pemrograman, baik client side dan server side. Ajax, dalam hal ini JavaScript, susah untuk terkoneksi ke data yang ada di dalam database. Nggak bisa JavaScript connect ke MySQL. Nah, sebagai perantaranya, kita suruh PHP. Oleh karena itu, Ajax atau JavaScript akan melakukan request ke file PHP, di mana file PHP akan melakukan koneksi ke database. Semua operasi select, insert, update, delete, dan lain-lain. Bukan hanya melakukan request ke database, semua yang bisa dilakukan bisa di-request dari Ajax. Jadi semua yang bisa dilakukan di PHP bisa Anda request dari Ajax. Oke, contoh yang pertama adalah buatlah sebuah form pendaftaran yang salah satu validasinya akan memvalidasi email yang ada di database. Jika email sudah terdaftar di database, maka pendaftaran tidak diperbolehkan. Nah, di sini saya punya sebuah file namanya sign up PHP. Ya, kita buka saja. Sign up PHP. Ya. Di sini saya punya sebuah form. Oke, saya buka aja dulu. Nah, ini saya punya pendaftaran. Di sini ada inputan nama, email, password, dan ulangi password. Oke, ini udah jalan nih JavaScript-nya. Oke, kita lihat isinya. Saya punya form namanya F yang akan melakukan action do sign up. Metodenya post yang kalau diklik submit akan memvalidasi data. Ini validasinya. Validasinya akan ngecek nama, akan ngecek email, akan ngecek status email, ya. Kemudian akan ngecek passwordnya sama atau tidak, ya, sesuai dengan aturan atau tidak. Oke, kemudian yang perlu Anda perhatikan adalah lihat di sini.
Saya punya sebuah text box input namanya email. On blur itu ketika fokus pindah, artinya kalau saya keluar ini on blur ya. Kalau masuk itu fokus, kalau saya keluar ini artinya on blur di dalam sini ya, terjadi on blur di dalam text box ini. On blur maka dia akan lakukan cek email. Lihat cek email. Nah, apa yang dilakukan di cek email? Di cek email dia akan ngambil email dari form, kemudian diperiksa apakah emailnya sesuai dengan format. Kemudian status, kita buat sebuah elemen namanya status email. Mana nih status email? Status email ada di sini, di sebelah. Tapi statusnya ditampilkan, visibility-nya di hidden ya. Saya akan coba tutup dulu. Saya akan tulis di sini ini status email. Ya. Ini kontainer span yang ID-nya status email. Status email adalah get element by ID, namanya status email, kemudian status style visibility visible. Jadi ketika cek email, maka tulisan visible itu, tulisan status email akan dimunculkan ya. Saya coba refresh. Nah, ini status email ya, tapi awalnya akan saya buat bahwa dia statusnya adalah visible-nya hidden, artinya tidak ditampilkan. Ketika awal pertama kali dieksekusi dia tidak ditampilkan. Ketika kita melakukan cek email, maka dia ditampilkan. Visibility-nya visible, tampilkan dulu. Kemudian periksa apakah emailnya benar. Ya, jika dia berupa email, maka cek ke database. Nah, nggak bisa Ajax connect ke database. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah buat request. Request kemana? Buat request ke file namanya get status email php yang akan mengirimkan data email sesuai dengan email yang ada di sini. Jadi akan manggil seperti ini, get status email.php, email sama dengan misalkan test@domain.net. Nah, ini adalah request yang akan dikirim. Nah, siapa yang akan melakukan pemeriksaan ke database? Pemeriksaan ke database akan dilakukan oleh get status email.php. Nah, kita lihat dulu get status email. Ini file get status email. File get status email akan connect ke buat fungsi. Kita lihat fungsinya ngapain. Fungsinya akan connect ke database. Dia akan buka database yang ini ya, yang kita gunakan di pertemuan sebelumnya, yang ada data pegawainya. Ambil email dari get email, ambil data dari request, kemudian periksa apakah dia formatnya email. Kalau dia formatnya email, maka select ke database, cari berapa banyak data dari tabel pegawai yang emailnya sama dengan email yang direquestkan. Jika banyak data lebih dari sama dengan 1, echo kan ada. Nah, echo ini akan jadi balasan, akan jadi respon ke JavaScript tadi. Tapi jika banyak datanya tidak lebih dari 1 alias 0, maka echo-nya data. Jadi file ini, get status email, ini kalau Anda eksekusi, misalkan seperti ini, localhost get status email.php, emailnya sama dengan ad@gmail.com, maka get status email Ajax-nya kurang. Nah, dia akan meresponkan tidak ada. Tapi kalau Anda gunakan
classicmodels.com. Oke, saya salah datanya ya. Coba lihat dulu. Localhost php myadmin. Kita lakukan dulu, lihat dulu data. Kita connect ke database. Ini database-nya, pegawai. Oke, pakai S ya. Saya copy. Nah, kalau saya melakukan ini, maka dia akan meresponkan ada. Tapi kalau emailnya belum ada, maka dia akan ngejawab tidak ada. Tapi kalau salah format, misalkan nggak pakai add, maka dia akan mereturnkan error. Nah, ini gunanya file get status email. Oke, kita kembali ke sign up. Nah, kita lihat di sini on ready state change. Kalau ready state berubah, maka jika dia udah 4 dan statusnya 200, maka ambil responnya. Ini berarti bisa ada, bisa tidak ada, bisa error. Nah, di sini kita tulis ya. Status email value respon ya. Responnya apa? Kita tulis. Kemudian jika respon sama dengan error, kita tulis di status bahwa format email salah. Background dari email saya isi warnanya warna ini, warna merah ini. R-nya lebih banyak. Warna merah. Jika responnya ada, kita tulis akun email sudah ada, yellow. Ya. Tapi kalau tidak ada, berarti akun email oke, belum ada yang menggunakan. Kita RG green, ini warnanya hijau. Nah, ini yang terjadi. Jadi kalau saya di sini menulis misalkan cek email ad nggak pakai apa, Gmail. Kalau saya ini, maka format email salah. Kenapa? Karena ada respon dari server bahwa itu error. Tapi kalau saya gunakan add, nah di sini ya, kalau saya manggil ini, maka dia akan meresponkan tidak ada. Kalau tidak ada, maka dia akan ngasih warna hijau ini, ya, hijau kebiruan, cyan, dengan tulisan akun email oke, boleh Anda gunakan. Tapi kalau saya pakai yang sudah ada, misalkan saya pakai ini, maka dia akan muncul kuning, maka akun email sudah ada, Anda tidak boleh pakai. Nah, ini membuktikan bahwa dengan menggabungkan Ajax dengan PHP, maka Anda punya sebuah situs yang halaman yang kemampuannya menggabungkan dari programming client side dan server side. JavaScript tadinya nggak bisa connect ke database, seakan-akan bisa connect ke database dengan bantuan PHP. Oke, itu contoh penggunaan Ajax dan PHP. Contoh kedua, buatlah sebuah form yang akan melakukan pemilihan provinsi dan kabupaten. Pilihan provinsi dan kabupaten kota dibuat dalam bentuk combo box. Jika pilihan provinsi berubah, maka combo box kabupaten kota akan berubah isi pilihannya sesuai dengan provinsi yang dipilih. Jadi, skenarionya adalah ada sebuah form yang memiliki combo box provinsi dan kabupaten kota. Combo box provinsi berisi provinsi-provinsi yang ada di dalam database. Sedangkan combo box kabupaten kota awalnya kosong. Combo box kabupaten kota akan berisi kabupaten kota ketika ada perubahan di combo box provinsi. Nah, ada sebuah file get kabupaten kota PHP yang akan dipanggil oleh JavaScript untuk melakukan pencarian ke database berdasarkan provinsi ID yang dipilih.
Nah, hasil return dari file ini haruslah teks yang terformat JSON. Oke. Kita impor dulu datanya, kita lihat dulu apakah kita sudah punya data kabupaten kota atau belum. Kita lihat. Oke, di sini belum ada data kabupaten kota. Ya. Kita download dulu. Ada di sini. Kita download file database kabupaten kota, saya save di Ajax saja. Kemudian apa yang dilakukan, buka phpMyAdmin, aktifkan database Anda, klik import, pilih file ini. Oke. Pilih database, klik import, pilih filenya, Ajax, provinsi kabupaten kota, apalagi katanya, uncheck enable foreign check. Oke. Enable-nya di uncheck, klik go. Oke, kita eksekusi dulu datanya. Kita eksekusi dulu impor datanya. Ini lumayan banyak karena ini datanya sampai level kelurahan. Jadi puluhan ribu ya. Provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, dan kelurahan se-Indonesia. Kita periksa apakah udah selesai belum. Kita tunggu sebentar lagi. Oke, ini lumayan ya, puluhan ribu data, terutama data kelurahannya. Ini data kelurahannya kalau tidak salah sampai informasi kode pos juga ada. Oke, jangan di break, Anda tunggu dulu aja sampai ini selesai. Oke, selesai. Kita lihat di sini kita sudah punya tabel provinsi. Di sini ada provinsi se-Indonesia, kemudian kita punya kabupaten kota, mana kabupaten kota? Ini kabupaten kota se-Indonesia, ada relasi berdasarkan provinsi ID. Kemudian dari kabupaten kota kita punya data kecamatan. Dari kecamatan kita punya data kelurahan. Ya, sampai level kode pos. Oke, setelah kita punya datanya, Anda buka file get kabupaten kota PHP. Get kabupaten kota PHP. Oke, ini. Nah, lihat, ambil dulu provinsi ID, get provinsi ID, kemudian select kabupaten kota, ID-nya dan namanya. Dari kabupaten kota, where provinsi ID sama dengan provinsi ID-nya. Kemudian ambil data dari eksekusi query, ambil seluruh data, return kan. Nah, data yang didapat pastinya dalam bentuk array di PHP. Supaya jadi JSON, kita gunakan sebuah fungsi namanya JSON encode. Oke, apa yang terjadi kalau kita eksekusi? Contoh, lihat di sini kita punya provinsi ID 1 itu Aceh. Kita coba panggil ya. Get kabkota.php provinsi ID sama dengan 1, maka kita dapat balasan JSON seperti ini. Oke, kita lihat kalau Jawa Barat itu provinsinya 10, kita coba dengan kode provinsi 10. Oke, inilah yang didapat. Inilah provinsi kabupaten kota yang ada di Jawa Barat. Nah, nanti ini akan kita gunakan untuk mengupdate combo box kabupaten kota.
Oke, kita punya file namanya pilih kota. Kita buka. Oke, di sini saya punya sebuah form. Ya, di sini ada provinsi. Di sini saya punya select provinsi, di mana data provinsinya diambil dari database. Ya. Oke, kita coba di sini pilih kota. Nah, untuk provinsi sudah ada isinya, di mana isinya adalah nama-nama provinsi. Tapi kalau Anda lihat di source code sini, provinsi Bengkulu, maka value-nya 5. Provinsi Jambi value-nya 9. Provinsi Jawa Barat value-nya 10. Nanti yang akan kita ambil adalah value. Ketika ada perubahan di sini, ketika ada perubahan di pilihan provinsi, maka akan request data ke server, minta data JSON ini, kemudian kita akan update data kabupaten kota. Oke. Kemudian setelah kita punya provinsi, kita punya sebuah combo box namanya kabupaten kota. Kemudian saya punya sebuah span progress kabupaten kota yang di dalamnya ada image load detik gif. Jadi di sini adalah sebuah gambar yang muter, yang seakan-akan loading, tapi statusnya awalnya adalah visibility-nya hidden alias disembunyikan. Kemudian gini ya, jika provinsi diubah on change, maka update kabupaten kota. Nah, ini yang terjadi. Update kabupaten kota, dia akan cari elemen provinsi, kemudian lakukan request get kabupaten kota berdasarkan provinsi ID. Provinsi ID-nya mengikuti provinsi ID. Provinsi ID-nya diambil dari value dari combo box yang di select. Inilah yang akan melakukan request. Nah, kemudian setelah request berhasil, jika selected index lebih dari 0, jika dia milih provinsi, maka tampilkan gambar progress request, buat request, kemudian jika requestnya telah selesai, ambil responnya berupa teks, kemudian konversikan jadi JSON, kemudian kita hapus combo box, isi combo box sebelumnya, kemudian lakukan pengulangan terhadap data. Ingat, datanya itu akan berisi ini. Inilah datanya. Inilah data. Kita akan lakukan pengulangan karena ini berupa array. Kita lakukan pengulangan data. Di sini kita punya kabupaten kota ID dan nama. Nah, lakukan pengulangan untuk meng-create option di mana value-nya diambil dari kabupaten kota ID dan teksnya, tulisannya diambil dari namanya. Kemudian tambahkan ke combo box. Kalau perulangan sudah selesai, maka progres kabupaten kota gambar itu tadi di hidden lagi. Ini yang terjadi. Ya. Provinsi, kalau saya pilih Aceh, maka ini akan berubah jadi kabupaten kota dari Aceh. Kalau saya pilih Jawa Barat, maka berisi ada kabupaten kota di Jawa Barat. Oke, saya akan perlihatkan progresnya ke Anda. Saya tambahkan di sini alert respon. Oke, jangan di sana ya, di bawahnya. Save. Jadi kalau saya refresh, saya pilih Aceh. Nah, inilah responnya, respon yang didapat. Maka respon ini akan dijadikan combo box. Jawa Barat ini yang didapat dijadiin combo box. Nah, kenapa progress bar tidak terlihat? Karena kita gunakan localhost, jadi prosesnya cepat. Oke, alert saya hilangkan supaya prosesnya lebih cepat. Cuma ketika get kabupaten kota tidak akan langsung selesai, saya akan gunakan sleep.
5 detik misalkan, supaya seakan-akan prosesnya lama. Saya refresh, saya milih Aceh. Nah, ini nih progresnya jalan di muter gitu. 5 detik. Setelah dapat data, maka dia akan hilang. Ini sebaiknya jangan dilakukan. Ini cuma buat mendemokan saja bahwa progresnya ada. Oke, itu yang terjadi. Nah, Anda tinggal buat lagi nanti. Kalau provinsi dan kabupaten berubah, maka akan ngupdate kecamatan. Kalau update kecamatan, maka akan mengubah kelurahan. Nah, pengembangan selanjutnya adalah Anda lanjutkan pemilihan lokasi, jangan hanya selesai di kabupaten kota, tetapi sampai level kelurahan. Di level kelurahan ada informasi kode pos, ya. Jika sebuah kelurahan dipilih, maka munculkan kode pos di text box yang sifatnya read only. Dan banyak lagi yang lainnya. Anda bisa juga membuat sebuah halaman web untuk ngirim email. Nah, yang melakukan pengiriman email adalah PHP. Oke, demikian materi mengenai Ajax. Ya, kalau ada pertanyaan silakan sampaikan di LMS, di grup WhatsApp perkuliahan ataupun melalui komentar di YouTube.